Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Setelah 10 hari, Wang Lin meninggalkan mutiara penentang surga. Saat muncul, dia menyatu dengan tubuh utamanya di dalam tungku pil. Pada saat berikutnya, potongan energi spiritual mulai diambil dari 7 tungku pil pencuri surga di area di atas ruangan. Tubuh utama dan avatarnya berada pada tahap akhir fusi. Jika ada yang tidak beres di sini, maka semua upaya ini akan sia-sia. Saat ini, Wang Lin sangat tenang. Dia benar-benar tenggelam dalam perpaduan tubuh utamanya dan avatarnya. Selain alam Ji, ada hal lain yang menghalangi Wang Lin, yaitu bakatnya sendiri. Mengenai apakah ini akan berhasil atau tidak, tidak ada yang tahu pasti. Ribuan tahun energi spiritual yang disimpan di dalam 7 tungku pil pencuri surga perlahan-lahan dikuras oleh Wang Lin. Taktik dewa kunonya menyerap semua energi spiritual itu seperti lubang hitam. Saat tubuh utama menyatu dengan avatar, taktik dewa kuno juga mengalami perubahan. Pada taktik dewa kuno tingkat pertama, yang ada hanya melahap. Adapun tingkat kedua adalah penyerapan. Melahap dan menyerap adalah 2 tingkat yang sangat berbeda. Kenyataannya, alasan para dewa kuno begitu kuat adalah karena taktik dewa kuno yang mereka miliki. Ketika dewa kuno terbangun setelah dilahirkan, maka taktik dewa kuno itu terpatri dalam pikiran mereka. Sebagai dewa kuno, hanya setelah mencapai taktik dewa kuno tingkat kedua, barulah mereka memiliki kemampuan menyerang yang kuat. Semua energi spiritual dalam jarak beberapa mil akan diserap dan dimakan oleh taktik dewa kuno untuk membentuk lingkaran. Namun taktik dewa kuno adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para dewa kuno. Jika Wang Lin mendapatkan warisan kekuatan, maka dia akan mampu mencapai tingkat kedua. Tetapi dengan tubuhnya sekarang, itu terlalu sulit. Meskipun taktik dewa kuno Wang Lin memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan tingkat kedua yang sebenarnya, namun itu bukanlah apa-apa. Waktu berlalu dengan cepat dan sekarang adalah hari upacara pasangan kultivasi Lim Wan dan Sun Jianwei. Pada hari ini, seluruh sekte Cloud Sky dipenuhi dengan suasana meriah. Tidak ada awan dalam jarak beberapa mil dari sekte tersebut. Langit berwarna biru dan banyak cahaya di langit yang terbang menuju sekte tersebut. Hampir setiap sekte dan klan di negara Chu berkumpul di sini. Semua orang yang datang juga merupakan tetua dan anggota penting dari setiap sekte atau klan. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh sekte Cloud Sky. Jika itu adalah sekte lain, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Karena terlalu banyak tamu, maka formasi pertahanan sekte Cloud Sky telah diperluas hingga mencakup seluruh pegunungan. Murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya juga telah dikirim untuk berpatroli sambil menyapa semua tamu. Harus dikatakan bahwa posisi Lim Wan di sekte Cloud Sky cukup unik. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 3 alkemis peringkat 5 di sekte tersebut. Adapun posisi Sun Jianwei juga sangat terkenal. Dia adalah seorang putra dari tetua sekte luar yang berada di tahap tengah Nesen Sol dan satu-satunya orang di abad terakhir yang mungkin menembus tahap akhir dan menjadi salah satu leluhur sekte tersebut. Selain semua ini, sekte luar juga menaruh harapan besar pada Sun Jianwei. Begitu dia mencapai tahap Nesen Sol, akan ada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjadikannya salah satu kandidat untuk menjadi kepala sekte luar berikutnya. Jika ayahnya berhasil menjadi leluhur sekte, maka dia pasti akan menjadi kepala sekte luar. Kalau tidak, mustahil baginya untuk dipasangkan dengan Lim Wan dalam upacara pasangan kultivasi. Di satu sisi, itu adalah cara sekte dalam merantai Lim Wan. Tetapi juga bagi sekte luar,
untuk membuka jalan bagi Sun Jianwei menjadi kepala sekte luar. Semua pengunjung mengetahui hal ini. Bisa dikatakan upacara ini untuk mempererat hubungan antara sekte dalam dan sekte luar. Bagaimanapun, sekte Klutzkai terpecah menjadi dua bagian. Sekte dalam fokus berlatih alkimia, sedangkan sekte luar berlatih kultivasi. Hanya karena keduanya bekerja sama, maka sekte Klutzkai bisa mencapai ketinggian seperti saat ini. Sun Jianwei mengenakan jubah merah panjang, postur tubuhnya yang tinggi dan lurus memberinya suasana yang lembut namun sejuk. Saat ini dia berdiri di belakang para tetua sekte dalam dan luar untuk menyambut para tamu. Meski dia tersenyum, namun matanya masih bergerak-gerak. Bahkan semakin mendekati hari upacara, dia semakin gugup, seolah-olah akan ada bencana yang akan datang. Dia merasa konyol memiliki perasaan ini. Hari ini hampir semua leluhur Nesensol tahap akhir telah keluar dari pelatihan tertutup mereka untuk menghadiri upacara tersebut. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, maka satu-satunya jalan bagi mereka adalah kematian. Kecuali jika tingkat kultivasi mereka adalah formasi jiwa. Namun Sun Jianwei tidak percaya jika seorang kultivator formasi jiwa akan mengambil tindakan serendah itu hingga mengacaukan sekte Klutzkai. Dan bahkan mereka juga harus mewaspadai sekte iblis raksasa yang berada di belakang sekte Klutzkai. Akibatnya, Sun Jianwei tidak dapat menemukan alasan untuk membuatnya gugup. Dia diam-diam tersenyum dan berpikir bahwa dia sudah terlalu memikirkan masalah yang tidak mungkin terjadi. Tetapi meskipun dia mengatakan ini di dalam pikirannya, namun dia terus memikirkan tatapan dingin orang yang sedang berbicara dengan limuan sebelumnya. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang berada beberapa langkah di depan Sun Jianwei menatapnya. Dia mengambil beberapa langkah sampai dia berada di hadapan Sun Jianwei dan berbisik. "Jianwei, jangan terlalu banyak berpikir. Jika orang yang mengenal pena tua Li muncul, maka aku akan membuatnya membayar mahal. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, itu tidak ada gunanya. Aku sudah mendiskusikan masalah ini dengan kepala sekte, jadi kamu bisa santai." Nada suara lelaki tua itu datar, tetapi mengandung suasana yang bermartabat. Orang ini adalah ayah Sun Jianwei dan juga sesepuh sekte luar. Sun Jianwei mengangguk dengan hormat. Meskipun dia bisa berbohong kepada semua orang tentang masalah Wang Lin, namun dia tidak bisa berbohong kepada ayahnya. Dia sudah lama bercerita kepada ayahnya tentang pertemuannya dengan Wang Lin. Ketika dia mendengar bahwa kepala sekte terlibat, dia merasa sangat percaya diri. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat kepala sekte, dia melihat lelaki tua berambut putih itu berbalik dan tersenyum tipis kepadanya. Orang ini adalah kepala sekte luar Liu Fei. Kultivasi orang ini sangat misterius. Dikatakan bahwa dia telah meminum pil untuk menyembunyikan kultivasinya dan sudah berada pada tahap akhir Nesensol. Kecuali seseorang memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya satu langkah, maka akan sangat sulit untuk melihat kultivasinya. Berdiri di samping lelaki tua ini adalah seseorang tetua berambut putih lainnya. Dia adalah kepala sekte dalam Songqing. Di belakangnya ada sekelompok orang dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Tetapi jika mereka berada di sekte lain, maka mereka akan menjadi kepala alkemis sekte itu. Kepala sekte Hauran, Sima Yunan dan tetua Suli ada di sini untuk merayakan kesempatan ini. Sebuah suara menggelegar dari kejauhan, melintasi pegunungan sekte Klutzkai. Pada saat yang sama, dua pelangi muncul bersamaan. Kedua pelangi itu mendarat di dalam sekte tersebut memperlihatkan dua sosok. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan dipenuhi dengan suasana kuno. Orang ini adalah kepala sekte Hauran, Sima Yunan. Setelah tiba, dia tertawa dan berkata, "Saudara Song dan saudara Liu, selamat." Yang menemaninya adalah Suli dan mengenakan jubah hijau muda.
Dengan status Suli, dia tidak dapat berbicara, jadi dia hanya menggenggam tangannya dan tersenyum. Kepala sekte luar Liu Fei tertawa dan mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera mengatupkan tangannya dan berkata, "Rekan kultivator Sima, kita tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Jika bukan karena sekteku mengirimkan undangan, kurasa aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Kepala sekte dalam Songking mengusap dagunya dan berkata, "Pak Tua Sima, kamu menjanjikanku buah ju berusia 1000 tahun. Apakah kamu membawanya hari ini?" Mendengar ini, Sima Yunan langsung tertawa. "Kalian berdua tidak perlu membuatku malu. Lupakan saja, karena ingatanmu sangat bagus. Aku memang membawakan buah zu. Namun aku memiliki seorang cucu yang akan membentuk intinya. Jadi sebaiknya kamu memberiku 180 pil gandum, atau aku tidak akan memberimu buah ju." Mereka bertiga tertawa saat sedang bertukar kata satu sama lainnya. Liu Fei melambaikan tangannya dan Sun Jianwei dengan cepat membimbing Sima Yunan ke aula utama. Sima Yunan dengan cermat mengamati Sun Jianwei dan berkata, "Kamu benar-benar jenius. Masih sangat muda, namun kamu telah mencapai pintu ke tahap Nesensol. Sangat bagus. Dalam 100 tahun, sekte Klutskai akan memiliki kultivator Nesensol lainnya." Sun Jianwei tersenyum lembut dan berkata, "Senior terlalu baik, junior tidak pantas menerima pujian ini." Sima Yunan mengangguk dan berjalan ke aula utama bersama Suli. Ada beberapa meja yang ditempatkan di aula utama berisi anggur dan buah-buahan berkualitas. Terlihat sudah banyak orang di dalam aula utama saling mengobrol satu sama lainnya. Setelah Sima Yunan tiba, dia mau tidak mau berbicara dengan banyak orang bersama Suli. Sun Jianwei diam-diam mundur beberapa langkah dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, Sima Yunan dan Suli duduk di dekat meja. Mereka saling berpandangan dan Sima Yunan bertanya melalui transmisi suara, "Kamu bilang orang itu bersembunyi di dalam sekte Klutskai?" Ekspresi Suli tetap normal dan menjawab dengan transmisi suara juga, "Kepala sekte, itu hanya tebakanku dan belum tentu akurat. Orang itu dipenuhi aura iblis dan menghilang di sekitar sekte Klutskai. Selain itu, 3 bulan lalu, sosok misterius muncul di sekte Klutskai dan berhasil melarikan diri di bawah kejaran 3 kultivator Nesensol. Menurut deskripsi dari mata-mata tersebut, aku yakin itu adalah orang yang pernah kutemui. Mengenai apakah orang itu bersembunyi di sini atau tidak, aku tidak begitu yakin." Sima Yunan merenung sejenak dan tampak berpikir, "Jika orang ini seperti yang kamu katakan, maka dia pastilah seorang penjahat besar dari lautan iblis. Sekte Klutskai telah menarik perhatian kejahatan besar dari lautan iblis. Bagaimana mungkin itu bukan hal yang baik untuk sekte Hauranku?" Tianyi Zhenren dari sekte Lou Yue dan tetua si Tianlai datang untuk merayakan kesempatan ini. Suara keras lainnya terdengar, menyebabkan Sima Yunan melihat keluar. Pada saat ini, semua sekte dan klan telah tiba. Selain sekte besar yang disambut oleh Sun Jianwei secara pribadi, semua orang mulai berdatangan di aula utama. Segera, seluruh aula utama menjadi hampir penuh saat mereka mengobrol satu sama lainnya. Beberapa orang yang kurang bersosialisasi hanya duduk di sudut sendirian atau berkultivasi dengan mata tertutup. Di sekitar dinding aula utama berdiri deretan murid sekte luar yang semuanya berada pada tahap formasi inti atau lebih tinggi. Mereka berdiri di sana dengan punggung tegak seperti pohon pinus sambil memandang lurus ke depan. Tak lama kemudian, Liu Fei dan Songking masuk ke dalam aula utama. Di belakang mereka ada puluhan tetua yang diikuti oleh Sun Jianwei. Di antara mereka ada Limuan dengan kerudung ungu yang menutupi kepalanya. Setelah mereka masuk, semua tamu yang berkunjung dari berbagai sekte dan klan berhenti berbicara.
dan menoleh untuk melihat mereka. Di aula utama, Liu Fei memandang Song Qing. Dia tersenyum dan mundur beberapa langkah. Song Qing mengangguk, tatapannya menyapu ke seluruh aula utama lalu berkata, "Rekan kultivator, ini adalah hari perayaan untuk sekte Cloud Sky-ku." Dia bahkan belum menyelesaikan pembicaraannya sebelum tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Di bawah tekanan mengerikan ini, semua kultivator Nesensol di aula berdiri ketakutan. Sementara itu, mata Limuan menatapnya dengan lembut. Dia tahu bahwa Wang Lin telah datang. Di ruang bawah alun-alun di luar aula utama, retakan muncul di tutup tungkupil yang dibuat Limuan. Dengan suara keras, retakan meluas dari tutup hingga ke badan tungkupil. Di saat yang sama, seberkas cahaya pelangi keluar dari celah tersebut. Cahayanya menjadi semakin terang dan retakannya semakin besar. Saat ini, seluruh ruangan ditutupi cahaya berwarna pelangi. Gelombang suara retakan lainnya datang dan lebih banyak retakan muncul di tungkupil yang menyebabkan lebih banyak cahaya yang keluar. Terlihat sebuah tangan terulur dari tungkupil dan dengan keras tungkupil itu meledak lalu disebarkan ke seluruh ruangan. Wang Lin dengan rambut putih tergerai melayang keluar dari tungkupil. Matanya terpejam saat lingkaran cahaya berwarna yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar punggungnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, setiap kali tubuh orang ini berkedip di keadaan transparan, mereka dapat melihat orang kecil yang tampak bertahan seperti dirinya di dalam dantiannya. Orang kecil itu memancarkan cahaya berwarna pelangi dan terlihat sangat misterius. Tubuhnya terus berubah antara transparan dan padat sambil mengeluarkan tekanan yang besar. Setelah sekian lama, tubuhnya berhenti berubah dan mulai menjadi lebih nyata. Tiba-tiba dia membuka matanya dan di saat yang sama, si kecil juga membuka matanya. Mata orang kecil itu tidak lagi memiliki pupil, tetapi tampak seperti digantikan oleh kilat merah. Ini bukan hanya satu sambaran petir biasa, tetapi awan petir merah. Kekuatan destruktif datang dari petir merah dan semua cahaya berwarna pelangi di ruangan itu segera menghilang saat dia bergerak ke atas. Ada sinar petir merah yang tak terhitung jumlahnya bergerak liar di sekitar ruangan, yang menyebabkan pecahan tungkupil langsung berubah menjadi debu. Ketika para kultivator di aula utama menyadari apa yang sedang terjadi, mereka semua menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa lagi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun saat kekuatan jiwa mereka masuk ke bawah tanah, mereka ditolak oleh tekanan yang kuat, sehingga mereka semua menarik kekuatan jiwa mereka karena terkejut. Saat ini, langit di atas seluruh sekte Cloud Sky berubah ketika tekanan kuat muncul dari bawah tanah. Awan berwarna pelangi berkumpul di langit dan seluruh aula utama mulai bergetar. Ekspresi semua orang langsung berubah melihat ini. Beberapa orang yang pernah melihat ini sebelumnya segera berseru, Ini seseorang yang mencapai tahap Nesensol." Saat kata-kata itu diucapkan, selain para kultivator Nesensol di ruangan itu, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Harus dikatakan bahwa mencapai tahap Nesensol adalah hal yang sangat penting dan biasanya akan memiliki seseorang yang menjaga selama proses tersebut. Sekarang seseorang baru saja mencapai tahap Nesensol di sekte Cloud Sky. Pikiran pertama yang dimiliki semua orang adalah bahwa sekte Cloud Sky baru saja mendapatkan kultivator Nesensol lainnya. Tepat ketika para tamu hendak menyampaikan ucapan selamat, si Mai Yunan tertawa dan berkata, "Selamat kepada sekte Cloud Sky karena telah mendapatkan kultivator Nesensol lainnya. Aku ingin tahu, apakah aku mengenal orang ini? Mengapa kalian tidak mengundang orang itu ke sini untuk bisa kami temui?" Song Qing dan Liu Fei saling bertatapan, lalu berbalik untuk melihat para tetua. Semua tetua berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan siapa yang akan mencoba masuk ke tahap Nesensol saat ini.
tetapi tidak dapat memikirkan siapapun. Jadi mereka semua hanya bisa menggelengkan kepalanya. Alhasil, ekspresi keduanya perlahan berubah menjadi jelek. Wajah Song King menjadi lebih gelap saat dia perlahan berkata, "Maaf rekan kultivator Sima, aku bahkan penasaran siapa kultivator ini. Jika kami bisa mengundangnya ke sini, maka kami pasti akan membiarkan semua orang bertemu dengannya." Ada sedikit nada gelap dalam suaranya, terutama kata mengundang. Di baliknya ada nada yang sangat berat. Saat kata-kata itu keluar, semua alis para kultivator langsung terangkat. Jika tidak ada seorang pun dari sekte Cloud Sky yang mencoba mencapai tahap Nation Soul, maka ini akan menjadi situasi yang sangat menarik. Pada saat yang sama, semua kultivator dari berbagai sekte dan klan merasakan sedikit penyesalan. Mereka berpikir bahwa orang ini benar-benar tidak bijaksana dalam memutuskan untuk masuk ke tahap Nation Soul. Tampaknya hari di mana orang itu menerobos juga merupakan hari di mana mereka akan mati. Ekspresi kepala sekte luar sekte Cloud Sky sangat jelek. Dia memaksakan senyumnya dan berkata, "Aku ingin melihat siapa yang berani menggunakan aula Cloud Sky-ku untuk mencapai tahap Nation Soul. Aku akan memastikan bahwa Nation Soul-nya adalah milikku." Wajah Liu Fei tenggelam, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Pada saat yang sama, semua kultivator Nation Soul meninggalkan aula utama. Semua orang ini keluar dengan sikap sebagai pengamat. Harus dikatakan bahwa dengan sekte Cloud Sky sebagai sekte nomor 1 di negara Chu, sulit untuk melihat hal seperti ini terjadi. Adapun alasan semua orang berkumpul hari ini, sepertinya mereka semua sudah melupakannya. Dibandingkan dengan mencapai tahap Nation Soul, maka upacara pasangan kultivasi tidak bisa dibandingkan dengan hal itu. Saat mereka keluar dari aula utama dan berjalan ke alun-alun, tiba-tiba 7 tungkupil pencuri surga mengeluarkan suara senandung yang keras. Kemudian, ke-7 tungkupil semuanya didorong keluar, seolah-olah ada tangan yang tak kasat mata menggerakkannya. Seketika, terlihat ada retakan besar yang muncul di tengah alun-alun dan lapisan tebal udara dingin keluar dari celah-celah tanah, sehingga alun-alun tiba-tiba menjadi sangat dingin. Meskipun ekspresi Sima Yunan normal, namun diam-diam dia terkejut. Tentu saja dia menyadari bahwa jenis aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang kultivator Nation Soul biasa. Dia segera berbalik untuk melihat sisi lain di alun-alun. Meskipun 10 atau lebih kultivator Nation Soul memiliki ekspresi tenang, namun mata mereka semua menunjukkan betapa seriusnya mereka. Liu Fei mulai mendengus dingin. Dia bergerak seperti kilat ke celah-celah di tanah sambil berteriak, "Rekan kultivator menggunakan sekte Cloud Sky-ku untuk mencapai Nation Soul. Apakah menurutmu bisa sesuka hatimu di sekte Cloud Sky?" Tepat setelah dia memasuki celah itu, terdengar teriakan yang datang dari dalamnya. Jeritan ini datang dari Liu Fei. Tepat setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dipenuhi rasa takut dan panik. Akibatnya, semua kultivator Nation Soul di sekitarnya langsung mundur. Mereka semua melihat celah itu dengan ekspresi serius, seolah-olah ada iblis kuno di bawah sana. Ayah Sun Jianwei yang berjubah abu-abu tidak mundur, tetapi menyerang ke depan. Adapun semua kultivator Nation Soul lainnya dari sekte Cloud Sky juga mengeluarkan harta sihir mereka. Saat ini, Sun Jianwei juga telah meninggalkan aula utama. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berteleportasi seperti para kultivator Nation Soul, maka dia secara alami tertinggal 1 langkah. Adapun Limo Wan juga perlahan keluar. Dia melihat punggung Sun Jianwei dan mengeluarkan ekspresi mengejek. Dia kemudian melihat celah di tanah dengan tatapan lembut. Tetua berjubah abu-abu hendak memeriksa celahnya. Dia memperhatikan Sun Jianwei dan berkata, "Jianwei, kembali ke dalam. Kamu tidak seharusnya berada di luar sini. Karena kamu sudah datang, maka jangan pergi."
Tiba-tiba, sebuah suara sedingin es keluar dari dalam celah. Tubuh Sun Jianwei menjadi bergetar saat dia terjatuh ke tanah. Dia sangat familiar dengan suaranya, dan ini adalah suara yang membuatnya sangat gugup akhir-akhir ini. Saat berikutnya, Wang Lin dengan rambut putihnya yang tergerai melayang keluar dari dalam celah. Terlihat ada bintang ungu bersinar di dahinya. Saat dia muncul, lingkungan di sekitarnya berubah menjadi lebih dingin. Di tangan kanannya, dia memegang kepala Liu Fei. Saat dia keluar dari celah, wajah pucat dan mata tertutup Liu Fei juga muncul. Pada saat yang sama, ayah Sun Jianwei dengan cepat mundur sambil menatap Wang Lin. Mata semua kultivator Nesensol dari sekte Cloud Sky lainnya juga menjadi dingin. Selain Sima Yuna, semua kultivator Nesensol dari sekte dan klan lain sangat terkejut. Mereka semua diam-diam memperhatikan dari samping untuk melihat bagaimana hal ini akan berlanjut. Lagi pula, jika Liu Fei saja tidak bisa melawannya, bahkan jika mereka semua maju untuk membantu, itu tidak ada gunanya. Song King menghirup udara dingin dan melambaikan tangannya kepada seorang tetua. Saat tetua itu mengeluarkan sebuah batu giok dan mengirimkannya, Wang Lin menoleh ke arah tetua itu dan Song King, kemudian memperlihatkan senyuman mengejek. Hati Song King tiba-tiba bergetar. Dia hanya merasakan perasaan ini ketika dia bertemu dengan leluhur sekte tersebut. Tekanan ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dengan ngeri. Adapun tetua itu, keadaannya bahkan lebih buruk. Dia segera menjatuhkan batu giok itu dan tidak berani bergerak. Dia merasa jika dia terus mencoba mengirimkan batu giok itu, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Song King menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat ke arah Liu Fei yang berada di tangan kanan Wang Lin. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, "Rekan kultivator, semua masalah ini adalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman." Tatapannya segera menyapu ke kerumunan. Ketika dia melihat Limuan, ada sedikit kelembutan yang melintas di matanya. Dia segera mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Ayo." Limuan tersenyum indah saat dia berjalan menuju Wang Lin. Sementara itu, semua kultivator Nesensol segera menyingkir karena tidak ada yang berani bertarung demi sekte Cloud Sky saat ini. Sima Yunan menarik napas dalam-dalam saat matanya berbinar. Sima Yunan adalah orang yang sangat ambisius, tetapi sekte Cloud Sky selalu berada di atas sekte Haoran miliknya. Meskipun dia sangat membenci mereka di dalam hatinya, namun tidak ada yang bisa dilakukannya. Saat Wang Lin muncul, dia langsung teringat deskripsi dari Suli. Dia sekarang 100% yakin bahwa ini adalah orang yang datang dari lautan iblis. Tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi orang ini akan cukup tinggi dan dengan mudah mengatasi Liu Fei. Setidaknya dia tidak dapat melihat kultivasi Liu Fei, sehingga kultivasi Wang Lin adalah sesuatu yang tidak berani dia pikirkan. Tetapi di saat yang sama, dia sangat bahagia. Semakin kuat Wang Lin, semakin tinggi kemungkinan sekte Cloud Sky dimusnahkan hari ini. Apalagi sekarang Liu Fei yang sebelumnya mengatakan dia menginginkan Nesensol Wang Lin telah dikalahkan dengan mudah. Pada hari ini, sekte Cloud Sky benar-benar kehilangan banyak muka. Semua orang menyingkir saat Limuan berjalan menuju Wang Lin. Bahkan Song King yang wajahnya pucat memaksakan senyum saat dia menyingkir. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.